Ya, kita akan baca dulu satu ayat, satu pasal di dalam Yesaya. Yesaya 40 ayat yang ke-12. Nah, tentang misteri dosa, kita tahu bahwa itu ada sesuatu yang tidak terjawab di dalam pikiran manusia. Jadi artinya manusia itu tidak mungkin menjelaskan sejelas-jelasnya tentang dosa. Karena itu semua adalah di dalam satu pikiran Allah, dan hanya Tuhan yang tahu bagaimana meluruskan, menyesuaikan atau mendamaikan pikiran-pikiran yang bagi kita tidak mungkin untuk didamaikan. Nah, itu Tuhan bisa damaikan. Bagi kita tidak ada alasan-alasan yang begitu kuat, tapi bagi Tuhan ada sebabnya. Jadi Tuhan yang tahu. Nah, apa yang ditulis Alkitab itu yang kita percaya. Jadi apa yang dikatakan Alkitab itu yang kita imani. Jadi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu Tuhan sudah tetapkan, ya kita percaya bahwa segala sesuatu termasuk dalamnya adalah dosa. Itu jelas. Nah, bagaimana dosa itu ada dan Tuhan adalah Maha Kudus, Tuhan tidak berbuat dosa? Ya, betul. Jadi bagaimana dua hal ini bisa berkaitan? Nah, kita percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi kita sulit sekali pikiran kita. Jadi antara manusia yang bebas itu berbuat dosa di dalam keberdosaan. Nanti saya akan jelaskan dalam beberapa diagram membantu kita untuk tahu lebih jelas perbedaan-perbedaan itu ya. Nah, saya akan bacakan khusus di dalam Ulangan 29 itu ada satu kalimat yang penting sekali. Hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan, saudara tidak boleh cari-cari. Jadi yang tertutup, yang Tuhan tidak bukakan, saudara jangan cari-cari. Yang dibukakan Tuhan itu yang dipercaya, yang jelas itu yang kita pegang. Jadi semua yang ditulis dalam firman Tuhan yang betul-betul ada, ya kita pegang. Kok bertentangan dalam pikiran kita, ya itu urusan Tuhan sebenarnya. Kita diminta Tuhan bukan untuk memikirkan pertentangan itu, tetapi kita diminta untuk mengamini. Dan dengan beriman kita percaya bahwa itu adalah kebenaran Tuhan. Ya, itu dalam kalimat Ulangan 29 yang tersembunyi bagi Allah dan yang disembunyikan dan hanya untuk Allah, itu Allah sendiri yang tahu. Bagi kita nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Ayub juga nggak pernah tahu alasan mengapa dia menderita. Abraham juga nggak pernah tahu alasan-alasan kenapa Tuhan memberikan satu tanah perjanjian. Dia nggak tahu, dia taat aja ya, jalan aja. Jadi di dalam Alkitab semua tokoh-tokoh Alkitab itu cuma diminta oleh Tuhan cuma satu, ketundukan, ketaatan, dan tidak ada yang lain. Udah ikut aja apa yang Tuhan mau. Mau bertentangan dengan Tuhan, mau membantah Tuhan, tetap rancangan Tuhan tetap jalan. Jadi nggak mungkin kita mau Tuhan, gitu ya. Nah, kita baca Yesaya 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan rajin atau bukit-bukit dengan beraja. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Jadi artinya mengkonselingi roh Tuhan. Jadi mengatur itu, oh harusnya begini Tuhan, begini Roh Kudus, begini. Jadi saya pimpin Roh Kudus, bukan saya dipimpin Roh Kudus. Itu kalimat itu ya. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Jadi ini satu kalimat dari firman Tuhan yang menyatakan kemandirian Allah. Ya, Allah itu tidak perlu siapa-siapa, nggak perlu apa-apa. Dia menentukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Dia bebas karena dia penentu seluruh kehendaknya dia sendiri. Jadi nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Allah. Ya, ini penting sekali. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk dapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya bertindak dengan pengertian. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Ya. Ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Allah menyerupai manusia itu kehendak Allah untuk memuliakan manusia. Tapi manusia mau menyamakan diri dengan Allah itu adalah berhala. Ya.
kalimatnya sama, mirip. Allah membuat kita serupa dengan Dia, betul, supaya kita menyembah, memuliakan Dia. Tapi kita mau serupa dengan Allah, itu namanya berhala. Kita menjadikan diri kita Allah, dan itu hukumnya adalah kebinasaan. Tidak ada tawar-menawar. Dosa apapun kalau sudah menyembah bukan Allah, itu hukumnya adalah binasa. Ya, dalam hukum Taurat ada, dalam kitab Roma juga ada. Terus ayat yang ke-25, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tidak hadir, dan oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Jadi semuanya menurut perintah Tuhan. 25. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya atau tak terselami pengertiannya. Terlalu dalam. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, yang tidak berdaya. Jangan lelah bekerja, itu kalimat itu menjadikan kita Allah. Ya, siapa yang nggak lelah? Manusia. Semua manusia lelah. Dan siapa yang tidak pernah lelah? Siapa? Siapa yang tidak pernah lelah? Tuhan. Jadi kalau kita katakan tiada lelah bagi kita, jadi kita jadi siapa? Jadi Tuhan. Jadi lagu begitu saudara harus hati-hati gitu ya. Jangan lelah, nggak pernah lelah, tenang aja gitu. Saya percaya nggak akan pernah lelah kalau Tuhan yang kuatkan kita. Karena dikatakan di sini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang muda yang menjadi lelah dan lesu, terlunga-lunga, jatuh tersandung. Jadi kita lelah, kita lesu, kita kecewa, ya. Tetapi Tuhan itu tidak. Ya, Ia tidak pernah lelah, Dia tidak pernah mengalami. Ya, Tuhan nggak pernah malu. Kita yang sering-sering malu. Betul kan? Tuhan pernah malu nggak? Tuhan malu. Enggak, Tuhan nggak pernah malu. Tuhan pernah takut nggak? Nggak ada ketakutan dalam diri Tuhan. Ya. Nah, kita harus belajar itu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ayat 31. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, perhatikan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa nggak lesu? Kenapa nggak lelah? Karena kuasa Tuhan, bukan kita. Jadi lagu itu bisa diterima dengan satu pengertian yang menjadikan kita nggak lelah, bukan kita, tapi Tuhan. Ya, jadi Dia yang nggak pernah lelah, kita tetap lelah. Ya, oke. Nah, saudara, dari sini kita belajar tentang kemandirian Tuhan. Di dalam Roma, coba kita buka Roma ya, Paulus memberikan ayat ini. Roma pasal yang ke-11. Roma 11 ayat 33. Jadi Paulus ini luar biasa ya, memang dia menguasai seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab. Jadi apa yang dia tuliskan hampir sebagian besar itu adalah karya daripada perjanjian lama yang sudah dilahirkan atau diperbarui. Ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Ada 3. Paulus selalu memakai 3 ini ya, perumusan pemikiran Yahudi atau yang Tuhan berikan dalam ciptaan juga sama 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi bisakah kita menyelami Allah? Jalan-jalan satu-satu? Tidak mungkin. Kita matematika fisika aja ada batasnya, kita tahu. Profesor sampai ke sana gitu ya. Profesor fisika tidak mungkin bisa semengerti profesor sosiologi. Sosiologi sudah sampai ke sana, fisika ke sini, satu sama lain itu berpisah.
tapi satu sama lain punya pengertian yang tak terselami lebih dalam. Nah, bagaimana dengan Allah? Segala pengetahuan semua, hikmat dan kekayaan kemuliaannya nggak terhingga. Ya, ini luar biasa. Terus ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ya, siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Terus akhirnya 36. Sebab segala sesuatu, perhatikan, segala sesuatu dikatakan apa? Adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Terus bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya tanya, termasuk dosa nggak di sana? Coba pikir baik. Dikatakan sebab segala sesuatu, iblis, orang berdosa, jahanam, orang bengis, orang kejam, semua itu dari mana asalnya mereka semua? Dari Dia. Ya, saudara jangan salah mengerti. Oh berarti dosa itu Tuhan lakukan, bukan itu. Tapi saudara ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengontrol segala sesuatu dari kecil sampai yang nggak pernah terlihat, yang berjuta-juta, bermiliar-miliar yang kita nggak pernah tahu. Tuhan kontrol sampai yang sebesar alam semesta jagat raya. Tuhan kontrol. Kita harus punya iman ini. Ya, jadi kita harus setuju dulu. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu mandiri, nggak perlu dinasihati Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita bisa nggak menggantikan dan menasihati Tuhan? Tuhan nggak seperti itu loh, harusnya seperti ini Tuhan. Boleh nggak? Kita kadang-kadang kalau doa itu nasihat itu. Ini kan tadi kan roh Tuhan, siapa yang nasihat roh Tuhan? Tapi kalau kita berdoa, kita seringkali merasa bahwa kita punya cara lebih benar. Oh harusnya gini. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan cuma satu, jadilah kehendak. Itu menyatakan satu kedaulatan Tuhan. Kita mau apa silakan, tapi yang satu, Tuhan mau apa, mau kehendaknya apa, itu yang dijalankan. Ya, nah di situ kita harus taat. Nah, saudara, kita tahu bahwa manusia, waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia memiliki kemuliaan yang mirip yang diberikan dari diri Allah sendiri, diberikan oleh manusia. Nah, setelah kita akan bahas ini. Dan kemudian manusia jatuh dalam dosa, rusak. Nah, kerusakan ada dua, yang lalu saya jelaskan. Yang pertama, kerusakan adalah secara seluruh kerangka berpikir dan bagian-bagian manusia, mulai dari fisik sampai jiwa sampai roh, itu hancur total. Tidak bisa lagi berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki waktu manusia diciptakan pertama. Jadi Adam dan Hawa itu diciptakan, tubuh Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, itu adalah tubuh yang bisa hidup kekal. Ya, saudara tahu, sempurna tubuhnya. Karena Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Tubuhnya sudah baik sekali, nggak perlu ada proses ini apapun. Nah seperti kita lahir dari bayi itu ada prosesnya, nggak ada langsung jadi dan langsung sempurna. Tetapi waktu dia jatuh dalam dosa, maka seluruh kerusakan itu mulai daripada fisik sampai kepada seluruh bagian dalam dan jiwa manusia itu rusak total. Ya, itu jatuh dalam dosa. Itu namanya pervasif, kerusakan seluruh bagian. Dan tidak ada bagian satupun yang bisa berjalan baik. Semua rusak. Nah, saya berikan ilustrasi. Mesin itu kalau rusak satu, biasanya nggak akan berjalan. Ya, nggak akan berfungsi. Jadi kalau mesin itu mau sempurna, dia harus semua berjalan sempurna. Saudara, nggak ada mesin. Oh iya udah, ini kayak mesin cetak gitu kan. Silindernya ada 12 gitu ya. Yang kecil ada 7 sebenarnya. Nah, salah satu silinder yang paling kecil tidak berfungsi, contohnya silinder air tidak berfungsi. Itu langsung rusak semua itu. Kertas langsung nempel lengket dengan tinta nggak bisa lepas karena tidak ada airnya. Saudara, waktu saya pelajari di percetakan gitu. Jadi nggak ada satu unsur saja yang harus ada nggak jadi. Warna juga sama, nggak ada satu unsur warna kuning aja udah berjalan nggak jadi warna. Dicampur-campur nggak sama.
Walaupun semuanya ada, nggak ada satu aja nggak ada, udah rusak. Nggak jadi seperti yang sempurna. Nah, sekarang kerusakan kedua adalah spiritual inability. Jadi ketidakmampuan melakukan, menghendaki, berperasaan dan mengingini seperti yang Tuhan ingini. Kita sudah nggak bisa. Ini hancur total, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa melakukan itu. Disebut dalam Alkitab adalah kita mati rohani. Mati. Harus dilahirbarukan, baru bisa. Kenapa mati rohani? Karena perkataan dari Tuhan katakan, jika kau makan buah ini pasti mati. Mati maksud. Ya. Nah, kematian rohani, kematian, ada 3 macam kematian. Saya pernah bahas di iman kebangkitan, di khotbah ataupun di lupa saya, soteriologi atau kristologi. Saya pernah bahas ini. Jadi ada 3 kematian, ada 3 macam kebangkitan. Ya. Jadi kematian rohani harus dilahirbarukan di dalam Roh Kudus, baru engkau bisa melihat kerajaan Allah. Engkau bisa mengerti firman Tuhan. Kenapa orang nggak bisa mengerti firman Tuhan? Kenapa saya bisa mengamini? Kenapa orang nggak bisa mengerti Yesus? Saya nggak bisa mengerti. Nah, itu namanya hidup lahir baru. Hidup baru. Kenapa orang-orang kok nggak bisa diberitahu terus nggak bisa masuk? Ya, itu hidup baru. Nah, kemampuan itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Jadi ini ketidakmampuan kita. Ya, oke. Nah, ini kejahatan nanti. Nah, sekarang kita masuk tentang kebebasan. Ya. Setelah ini kita agak kesulitan sekali membahas tentang kebebasan. Kenapa? Saudara perhatikan baik-baik. Ya, ada 2 macam kebebasan yang diberikan oleh Alkitab. 1 kebebasan di dalam cipta, dan 2 kebebasan dalam diri Allah. Jadi kebebasan Allah dan kebebasan manusia. Saudara perhatikan baik. Jadi kebebasan Allah punya derajat, punya kualifikasi, punya kekuatan, punya jangkauan, itu jauh lebih bebas dari kebebasan manusia. Ya, kita harus setuju. Nah, kita kembali sebelum itu ya. Nah, saudara perhatikan. Di dalam Alkitab tidak pernah Allah mengajarkan, dan bahkan firman Tuhan mengajarkan bahwa manusia itu bebas. Nggak pernah. Kenapa? Karena kebebasan itu menyatakan satu otoritas. Kalau satu otoritas itu menyatakan bahwa dia berdaulat. Kalau dia berdaulat berarti Allah tidak berdaulat. Kalau saya bebas berarti Tuhan tidak boleh atur saya. Bisakah manusia seperti ini? Minggu yang lalu saya beritahu, kalau saya tidak punya preferensi apa-apa dan saya berada di perempatan jalan, utara, selatan, kiri dan kanan, dan saya tidak ada yang mempengaruhi saya sama sekali, saya netral kedudukan saya. Netral, nol. Tidak ada pikiran, tidak ada ini, nggak ada yang mengisi, betul-betul pilihan sebebas-bebasnya. Berada di tengah-tengah, kemudian saya disuruh pilih, kamu ke kiri, ke kanan, atau muka belakang, utara atau selatan, silakan pilih. Bagaimana saya mau bisa pilih? Begitu saya melihat jalan, oh jalan ini sempit, lihat batunya, aku tajam-tajam, langsung dalam diri saya menolak. Kenapa? Ini jalan susah. Jadi saya netral nggak? Apakah saya netral? Tidak. Saya sekarang melihat keadaan. Lah, keadaan itu membuat preferensi saya. Oh, di jalan sini lihat ini, wah ini banyak sampah, tapi banyak ularnya nih. Bahaya ini. Nah, saya nggak pilih. Nah, ini jalan sebelah kiri. Nah, ini kelihatan bagus ini. Kenapa? Aspal bagus, nggak bahaya. Nah, dalam pikiran kita membentuk seluruh yang kita lihat, itu membuat kita diberikan yaitu pra-anggapan dan pra-duga. Itu yang membuat kita bisa memilih. Betul ya? Dan Tuhan tidak menciptakan manusia di dalam kenetralan. Tidak. Nggak ada orang netral, udah nggak ada apa-apanya di sini. Orang kalau netral nggak bisa apa-apa, namanya netral. Bagaimana saya netral bisa pilih? Kalau mau pilih berarti harus pikir dulu. Harus ada sesuatu yang dianalisa, dievaluasi. Oh, bagaimana nih ya, banding gimana? Ini bagus. Nah, begitu dia membandingkan, itu sudah bukan kehendak bebas.
Bagaimana saya bisa memilih kehendak bebas? Ini arti kebebasan yang mutlak tidak pernah ada. Jadi kalau saya mau sebebas murni mutlak dan kemudian berada di tengah jalan, saya ke kiri atau ke kanan, muka atau belakang, maka saya akan berhenti dan mati di sana di tengah-tengah. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan Alkitab tidak pernah katakan itu satu kalimat pun dalam firman Tuhan. Tidak ada itu. Kebebasan seperti itu. Tidak. Kenapa? Saya tanya, kita lahir bebas. Saya kepingin papa yang ganteng. Papa kayak gini jelek, kurus, kering rontak, banyak kita nggak. Saya kepingin papa saya, yang kaya yang gini. Bisa nggak? Saya kepingin jantung saya kebalik. Ini bosan jalannya gini-gini terus aja balik. Bisa nggak? Banyak hal dalam kehidupan kita nggak bisa berbuat apapun, saudara. Menghentikan jantung, menghentikan alat semesta nggak bisa. Itu kedaulatan Allah sudah nyata sekali yang kita lihat dari hukum alam semesta diatur Tuhan. Kita sudah belajar ini. Ada 7 macam hukum yang terus sampai arah hati manusia ini dikontrol oleh Tuhan sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan. Tanpa tadi saya mengatakan, saudara, kita akan terjun sekali. Di dalam neraka pun